Baik, kelihatan slide-nya, Nak? Kelihatan, Bu. Ya, sudah kelihatan. Baik, karena kehadiran itu sudah Ibu perhatikan kayaknya sudah masuk semua. Ya. Jadi Ibu awali pembelajaran ini dengan mengucapkan Panganjaliumat. Tuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya. Seperti biasanya, Nak ya, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan melakukan doa secara bersama ya. Karena tadi Ibu sudah awali dengan penganjali, di mana kehadiran kalian sudah lumayan banyak. Untuk kehadiran ini kembali Ibu ingatkan, silahkan kalian klik di link, kemudian isi di situ supaya ada dokumentasi untuk kehadiran kalian semua untuk pelajaran hari ini ya. Nah, sekarang untuk berdoa itu karena minggu lalu itu sudah Ibu tugaskan sama ketua kelasnya, Ketua Yan Agus. Jadi pertemuan sekarang ini Ibu mau satu orang yang mewakili. Siapa yang siap untuk memimpin doa secara bersama ini? Selain ketua kelasnya. Saya, Bu. Oh iya. Siapa ya? Oh, Dewi Miranti. Silakan Dewi pimpin dulu ya temannya untuk melakukan doa bersama. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ambil sikap mustikartana, berdoa dimulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Wajini Wati Dinam Awiyawantu. Doa selesai. Iya. Semoga Sang Yang Ngaji Saraswati menganugerahkan kecerdasan kepada kita semua. Ya. Terima kasih untuk Dewi Miranti karena sudah memimpin doa ya tanpa ditunjuk, dia bersedia memimpin doa ini, itu sudah menjadi nilai plus. Jadi kedepannya nanti Ibu harapkan walaupun tidak ditunjuk harus ada yang memimpin doa bersama ini ya. Baik, bagaimana dengan persiapan pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah menyiapkan buku paket agama Hindunya ya? Sudah? Sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, kalau sudah itu siapkan yang buku paket pelajaran agama Hindu kelas 7 ya. 7 itu bab 3. Oh ya, bagaimana keadaan kalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Oh ya. Semuanya dalam keadaan baik ya? Sehat? Ya, Bu. Kita harus bersyukur ya, karena kita sudah diberikan kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran kali ini itu dengan baik. Mudah-mudahan saja virus corona ini cepat berlalu, sehingga nantinya kita bisa bertatap langsung ya, melakukan pembelajaran dengan cara bertatap langsung. Dan semoga saja kita semua selalu dalam lindungan Sang Yang Widi. Pada pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis karma pala. Ya, bagaimana dengan pembelajaran itu? Apakah kalian masih ingat dengan materi tersebut? Masih, Bu. Masih, iya. Coba tadi siapa ya suaranya? Oh, Wayan Agus ya. Ada berapa jenis-jenis karma pala yang Wayan Agus ketahui setelah kita melakukan pembelajaran materi itu minggu lalu? Coba Wayan Agus. Coba sebutkan ada berapa jenis-jenis karma pala itu. Baik, jadi jenis-jenis karma pala itu ada 3, yaitu
Sancita Karmapala, Prarabdha Karmapala, dan Kriyamana Karmapala. Ya, bagus. Ternyata Agus masih ingat ya dengan materi pembelajaran kita minggu lalu. Ibu juga berharap anak-anakku yang lainnya itu masih mengingatnya juga ya. Tidak hanya Wayan Agus. Coba mana Ramadita? Didengar suaranya Ibu Ramadita? Jelek jaringan. Oh, jelek jaringannya. Kalau Dewi Miranti, dengar suaranya Ibu? Ya Bu, dengar Di. Oh iya. Coba Dewi dijelaskan itu jenis-jenis karma pala yang tadi dikatakan sama Agus ada 3. Ya, coba jelaskan itu yang mana itu? Sancita karma pala adalah hasil perbuatan kita di kehidupan terdahulu yang belum habis palanya dinikmati dan masih merupakan sisa yang menentukan di kehidupan kita yang sekarang. Ya. Yang kedua, prarabdha karma pala yaitu hasil perbuatan kita yang sekarang dan dinikmati sekarang juga. Dan yang ketiga, kriyamana karma pala adalah hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada kehidupan sekarang akan dinikmati kepada kehidupan yang akan datang. Iya, bagus sekali jawabannya ya, sangat jelas ya, sangat jelas dari uraian 3 jenis karma pala yang ada itu sudah diuraikan dengan jelas bahwa karma pala itu jenis-jenisnya ada 3, kemudian hasil perbuatan itu tidak bisa dinikmati pada saat kita melakukan perbuatan itu. Jadi ditentukan untuk waktunya ini ditentukan oleh Sang Yang Widi. Nah, berkaitan dengan hal itu, itulah sehingga ada dikatakan jenis-jenis karma pala. Nah, setelah kita memahami adanya jenis-jenis karma pala ini, maka yang terpenting adalah bagi kita untuk mengetahui bagaimana kisah tentang karma pala itu. Apakah benar-benar ada cerita yang berkaitan dengan jenis-jenis karma pala itu? Maka pada pertemuan yang ketiga kali ini, kita masih membahas tentang karma pala, yaitu dengan tujuan pembelajaran ya, menunjukkan kisah tentang karma pala. Nah, tujuan pembelajaran ini masih secara umum. Dia masih secara umum. Jadi di sini berikutnya ini adalah tentang indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai nanti setelah kita melakukan pembelajaran. Nah, indikator ini secara spesifik dia, secara terperinci dari tujuan pembelajaran tadi. Ya, di sini ada 3 indikator yang harus kalian capai. Yang pertama itu adalah kalian mampu menceritakan kisah karma pala. Kemudian yang kedua itu kalian mampu menentukan jenis-jenis karma pala yang terdapat dalam cerita. Ya. Kemudian yang ketiga menguraikan pesan moral yang terdapat dalam cerita karma pala. Nah, jadi ada 3 indikator ini harus kalian capai nantinya. Nah, terkait dengan indikator ini, ada 3 penilaian yang Ibu lakukan ya dalam pembelajaran nanti. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini mencakup sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, untuk sikap spiritual itu sudah Ibu lakukan tadi secara observasi ya, dari pelaksanaan doa secara bersama tadi, itu Ibu sudah memperhatikan dan menilainya dalam kategori nilai sikap spiritual. Selanjutnya untuk sikap sosial, nanti Ibu akan menilai kalian pada saat pelaksanaan proses pembelajaran ini melalui diskusi nanti. Ya, kemudian untuk penilaian sikap ini, Ibu lakukan itu dengan teknik observasi langsung dalam bentuk jurnal. Ya. Nah, kemudian penilaian yang kedua yang Ibu lakukan itu adalah penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini Ibu lakukan untuk mengetahui
sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran yang kita lakukan nantinya. Ya. Jadi di sini penting bagi kalian untuk memperhatikan materi pembelajaran dengan baik supaya nantinya kalian bisa menjawab soal-soal dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, untuk nilai pengetahuan ini Ibu lakukan dengan teknik tertulis, yaitu dalam bentuk uraian. Nah, penilaian yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan ada dua hal yang Ibu tuntut dari kalian. Yang pertama itu kalian mampu membuat suatu laporan ya, di mana laporan ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa kelompok kalian. Jadi nanti dibuat dalam bentuk laporan yang nantinya kalian kirim ke WA-nya Ibu. Kemudian yang kedua itu kalian mampu mendemonstrasikan secara lisan ya hasil analisa kelompok yang nantinya kalian kerjakan pada bahan diskusi nanti ya. Terkait dengan demonstrasi lisan itu nanti salah satu dari kalian mewakili untuk mempresentasikannya. Nah, dalam presentasi itu ya ada beberapa kriteria yang Ibu jadikan sebagai instrumen penilaian. Nah, yang pertama itu adalah tentang penguasaan materi. Nah, penguasaan materi tentu berkaitan dengan kisah dari Karmapala tadi ya. Kemudian yang kedua itu adalah sistematikanya. Sistematika dalam presentasi itu adalah ada pembukaan itu berupa salam, kemudian intinya, kemudian penutup juga berupa salam. Kemudian yang ketiga itu penggunaan bahasa. Jadi dalam menggunakan bahasa kalian harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian selanjutnya itu adalah pemaparan materi. Jadi dalam memaparkan presentasi nanti kalian harus menggunakan intonasi yang jelas ya. Intonasi yang jelas supaya ditahu oh ini kata-kata yang perlu ditekankan. Kemudian yang terakhir itu adalah kemampuan kalian dalam mempertahankan pendapat ya. Ketika memberikan menjawab pertanyaan teman, menanggapi pendapat kelompok lain, itu kemampuan itu yang Ibu nilai. Bisa dipahami di situ? Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, iya. Bisa, Bu. Jadi kriteria itu harus kalian perhatikan supaya nantinya kalian mendapat nilai yang bagus pada saat mendemonstrasikan secara lisan hasil analisa kalian. Ini tugas kelompoknya ya. Nah, kemudian selanjutnya ya. Dalam pembelajaran ini, Ibu menggunakan pendekatan saintifik ya dengan model pembelajaran discovery learning. Kemudian dengan metode diskusi, kemudian tanya jawab juga. Jadi nanti setelah kita melakukan diskusi, ada sesi tanya jawab juga nanti yang Ibu lakukan melalui pemberian materi tambahan di situ ya, karena ada cerita tambahan terkait dengan bahan diskusi kalian. Kemudian ada cerita tambahan mengenai Karmapala nanti. Di situ Ibu akan melakukan diskusi evaluasi yang akan Ibu ambil nilainya. Ya. Bisa dipaham sampai di situ? Bisa, Bu. Nah, yang lain? Bisa, Bu. Iya. Baik, kalau bisa kita lanjut pada kegiatan inti tentang pemaparan materi ya. Nah, di sini ada sloka yang Ibu sajikan. Bagaimana dengan slokanya ini? Apakah sudah bisa kalian lihat dengan jelas? Terkait Bisa, dengan Bu. jaringan ya. Siapa tahu jaringannya tidak bagus, itu bisa kalian konfirmasi sama Ibu kalau misalkan tidak jelas. Jelas semua kah? Jelas, Bu. Iya, kalau sudah jelas semua. Nah, ini ada, ya baik-baik. Ini ada sebuah sloka yang terdapat dalam kitab Sarasamuscaya ya. Dalam kitab Sarasamuscaya 4. Coba diperhatikan. Apan ikang dadi wong utama juga ya. Nimitaning mangkana wenang ya tumulung
awaknya sangking sangsara, maka sadanang sube karma, hingga ning kota maning dadi wong ike. Ya. Jadi Sloka Sarasamusaya ini ya dari kata apan ikang dadi wong utama juga ya. Jadi menjelma menjadi manusia itu sangatlah utama. Nimitaneng mangkane ya, yang menyebabkan wenangnya tumulung awaknya sangking sangsara. Jadi dengan menolong dirinya dari kesengsaraan, sangking sangsara, maka sadanang sube karma, yaitu dengan menggunakan sube karma, perbuatan baik, hinganing kota maning dadi wong ike. Itulah keutamaan menjelma menjadi manusia. Ya. Jadi dari sloka ini memaparkan bahwa sungguh sangat utama kita menjelma menjadi manusia. Kenapa dikatakan utama? Karena dengan kita terlahir sebagai manusia, walaupun masih ada kekurangan, ya, kita bisa menolong diri kita, artinya penderitaan yang kita alami. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perbuatan baik. Itulah keutamaan kita menjelma menjadi manusia. Ya. Jadi dengan berbuat baik, dengan memperbanyak karma baik, sube karma, ya, kita bisa menolong penderitaan yang kita alami atau ketidaksempurnaan yang kita alami itu. Ya. Supaya di kehidupan nantinya kita mengalami kebahagiaan. Inilah kaitannya dengan jenis-jenis karma pala. Jadi jangan kalian pernah menyesal walaupun dalam keadaan yang kurang sempurna. Bisa dipaham sampai di situ? Bisa? Bisa, Bu. Yang Bisa, lain? Bu. Oh, Bisa. iya. Nah, terkait dengan sloka ini ya, sekarang silahkan kalian membaca bukunya ya. Buku yang sudah kalian persiapkan tadi, yaitu buku kelas 7 bab 3 bagian D ya, halaman 50. Silakan dibuka. Di situ dijelaskan tentang kisah dari karma pala. Ya, ini dikaitkan dengan, jadi sloka ini dikaitkan dengan kisah karma pala tersebut. Ya. Kalau misalkan kalian merasa kurang kurang banyak mendapatkan informasi dari contoh-contoh cerita itu, silahkan kalian membuka Google ya, cari di internet, cari tentang kisah karma pala. Sudah dibuka bukunya? Sudah? Sudah, Bu. Iya. Kalau sudah dibuka, silahkan Ibu berikan kesempatan sekarang ya. Selanjutnya Ibu berikan kesempatan untuk kalian bertanya, menanyakan hal-hal yang tidak kalian pahami terkait dengan sloka yang Ibu berikan ini, dengan kisah-kisah cerita atau kejadian-kejadian yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari mungkin dikaitkan dengan sloka tadi. Kira-kira ada yang belum kalian pahami, silahkan ditanyakan sebelum Ibu mengelompokkan kalian dalam 2 kelompok nantinya. Ibu berikan tugas sebagai bahan diskusi ya. Kira-kira ada enggak yang mau ditanyakan? Terkait dengan kisah karma pala dengan sloka ini, misalkan kejadiannya di dalam kehidupanmu, kenapa saya seperti ini, ya. Tuh, bisa ditanyakan kalau memang ada. Kalau dari mimik kayaknya tidak ada ya. Ada enggak?
Perjelas dulu, ada enggak? Yang mau Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sekarang Ibu akan mengelompokkan kalian dalam diskusi kelompok. Jadi untuk diskusi kelompok ini ya, Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi 2 kelompok. Jadi seperti kelompok yang minggu lalu. Untuk kelompok 1, Wayan Agus ya. Wayan Agus itu selaku ketua kelompoknya dengan anggota Laudia Ersa, kemudian Madewinda ya, Madewidya. Nah, itu. Kemudian kelompok 2 itu adalah Kadek Ramadita. Mana Kadek? Hadir, Bu. Oh iya, Kadek Ramadita selaku ketua kelompoknya. Kemudian anggotanya ada Dewi, ada Wahyudi Putra. Mana Wahyudi Putra? Wahyudi. Ya. Hadir, Bu. Ya, Wahyudi Putra anggota dari Kadek Ramadita, kemudian Aditya, mana Aditya? Hadir, Bu. Ya, Aditya, kemudian Dewi. Ya. Sudah jelas ya untuk bagian kelompoknya, anggota kelompoknya sudah jelas? Sudah? Silakan ketua kelompoknya Jelas, Bu. cek masing-masing dulu anggotanya Sudah. bagaimana, siap enggak dia untuk berdiskusi. Silakan. Kelompok 1 dulu. Ibu kasih kesempatan untuk mengecek anggotanya. Saya selaku ketua kelompok 1 dengan nama Iwayan Agus Ardana dengan anggota Madewidya Aditya Madewidya dan Laudia Ersa Mayori. Apakah sudah siap untuk berdiskusi Laudia dengan Widya? Sudah siap. Sudah siap. Baik, Ya. Bu, sudah siap. Iya, untuk kelompok 1 sudah siap. Lanjut kelompok 2. Sebelum Ibu berikan bahan diskusinya ya. Saya selaku kelompok 2, nama saya Kadek Ramadita dengan kelompok Dewi Miranti, Wahyudi Putra, Aditya. Aditya. Apakah siap mengikuti diskusi kelompok? Siap. Ya, sudah siap semua kayaknya suaranya sudah muncul semua tadi ya. Baik, lanjut. Untuk diskusi kelompok ya, perhatikan ini. Jadi ada ilustrasi gambar yang Ibu sajikan. Bagaimana terkait jaringan? Apakah gambarnya sudah nampak dengan jelas di sana? Bisa Kelihatan, Bu, jelas. Jelas. Yang lain? Wahyu, mana Wahyu? Bu. Bisa dilihat dengan jelas? Wahyu. Ini Wahyu yang jaringannya lompat-lompat ya. Sering menghilang jaringannya, Dato nyangkut di mana itu jaringannya Wahyu? Sudahkah cari tempat yang bagus ini Wahyu? Supaya jaringannya enggak nyangkut di pohon. Sudah? Mana Wahyu monitor? Oh iya, itu kelihatan. Oh iya. Terkait dengan bahan diskusinya ini ya, yaitu cerita tentang bangau dan kepiting. Ini sudah terdapat dengan jelas di buku paket kalian ya. Jadi cerita ini Ibu ambil dari buku paket kelas 7 ya. Tepatnya halaman 50 tentang bangau dan kepiting. Kenapa Ibu ambil cerita ini? Karena cerita ini sudah kalian pegang semua di buku kalian sehingga kalian bisa mempersiapkan diri lebih awal sehingga Ibu menjadikan ini sebagai bahan diskusi. Ya. Nah, selanjutnya silakan buka bukunya. Kemudian ada instruksi di sini ya, ada 3 instruksi yang Ibu berikan terkait dengan ilustrasi cerita tersebut ya. Yang pertama, ceritakan tentang kisah bangau dan kepiting.
Jadi di dalam bukumu itu ada di halaman 50. Bisa dibuka bukunya, Nana ya? Nah, Ya, Bu. ceritakan tentang kisah bangau dan kepiting. Kemudian yang kedua, tentukan jenis karma pala yang terdapat dalam cerita tersebut. Jenisnya ditentukan ya, dari 3 jenis karma pala itu yang mana. Kemudian yang ketiga, uraikan pesan moral. Jadi ada pesan moral yang disampaikan dari cerita itu. Bisa dipahami dari 3 instruksi itu? Bisa, Bu. Ya, Bu. Kalau bisa, ya. Lanjut, sekarang kalian berdiskusi di kelompok kalian masing-masing. Jadi Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 1 dulu. Silakan berdiskusi untuk menjawab ketiga instruksi tersebut dengan anggota kelompoknya masing-masing. Berikan misalkan untuk saya seperti ini, jawabannya nomor 1 seperti ini, jawaban nomor 2 begini, nomor 3 begini. Menurut siapa anggotanya itu silahkan ditanyakan. Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1. Silahkan diawali, Wayan Agus, untuk berdiskusi. Mohon maaf, Bu. Apakah untuk soal nomor 1 itu diceritakan, Bu? Iya, diceritakan secara singkat ya, diceritakan secara singkat. Nanti minta versi teman yang lain juga, bagaimana menurut dia, toh. Jadi kamu uraikan 1, 2, 3 itu menurut kamu jawabannya seperti apa, kemudian anggotanya juga jawabannya seperti apa, kemudian nanti disimpulkan, oh nanti seperti ini kesimpulannya. Nanti di kesimpulan itu dipresentasikan ulang, ya. Nanti akan Ibu berikan kesempatan untuk mempresentasikan atau mendemonstrasikan secara lisan, ya. Silakan Ibu kasih waktu untuk berdiskusi kelompok 1 itu 5 menit dari sekarang. Ya, Bu. Ya. Jadi untuk nomor 1, menurut saya ceritanya dalam salah satu Purana ada dikisahkan seekor burung bangau yang jahat mengaku dirinya sudah menjadi pendeta. Sambil menangis dia menipu ikan dan udang dengan mengatakan bahwa telaga itu akan kering. Satu persatu ikan dipindahkan ke tempat lain. Padahal ikan tersebut dimakannya dengan lahap, hingga tersisa seekor kepiting di telaga itu. Bangau mengatakan hal yang sama kepada kepiting. Singkat cerita, kepiting bersedia dipindahkan. Namun di tengah perjalanan, kepiting melihat duri-duri ikan bertebaran di atas tanah. Melihat hal tersebut, kepiting sadar bahwa bangau juga berniat untuk memakannya. Akhirnya si bangau jahat ini kena hukum karma. Ia mati dijepit lehernya oleh kepiting. Si bangau pun mati karena kejahatannya. Jadi mungkin terlalu agak panjang, tapi begitu menurut saya. Bagaimana dengan menurut Widya dengan Laudia? Widya, bagaimana dengan menurut Laudia dulu? Atau mungkin ada kesalahan? Mungkin Widya dulu. Bagaimana menurut Widya? Bagus juga. Apakah ada yang akan ditambahkan? Tidak ada. Baik. Kalau Laudia, bagaimana? Saya juga, Bu, sama. Apakah tidak ada yang akan ditambahkan? Tidak. Oke, baik. Itu untuk nomor 1. Ya, nomor 2 sekarang. Iya. Jadi untuk nomor 2, menurut saya jenis karma pala yang terdapat pada cerita tersebut adalah jenis karma pala yang kedua. Karena bangau tersebut berbuat pada kehidupan sekarang dan hasilnya dia terima pada kehidupan yang sekarang juga, Bu. Begitu menurut saya. Bagaimana pendapat Laudia? Kalau saya, Bu, pendapatku jenis karma palanya prarabdha. Prarabdha karma pala.
Begini, Lalu sebentar dulu. Ibu tengahi dulu. Ini kalian berdiskusi ada dalam kelompok masing-masing. Jadi anggap Ibu tidak ada di dalamnya. Kalian berdiskusinya di situ. Simpulkan nanti setelah ada kesimpulan nanti baru bicaranya sama Ibu. Ada kesempatannya nanti. Jadi jangan begini Bu. Begini menurut saya seperti ini. Seperti itu ya. Jadi kalian menjelaskannya itu seolah-olah sama teman memang begitu ya. Silakan dilanjutkan, Agus. lalu pendapat Widya bagaimana? Menurut saya, prarabdha karma pala, karena perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini, palanya akan diterima pada kehidupan ini juga. Lalu untuk nomor 3, pesan moral yang ada dalam cerita itu, menurut saya dalam berbuat sebenarnya harus ikhlas untuk menolong dan tidak mementingkan diri sendiri. Begitu menurut saya. Bagaimana dengan Widya? Menurut saya, janganlah sekali-sekali mengambil kesempatan dalam kesempitan, karena apa yang diperbuat akan dibalas yang setimpal. Baik, lalu Laudia pendapatnya? Saya janganlah sekali-sekali mengambil kesempatan dalam kesempitan, karena apa yang diperbuat akan dibalas dengan setimpal. Baik. Jadi sebentar. Nanti kesimpulannya dipersiapkan dulu. Sekarang Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 2. Jadi nanti untuk kesimpulannya ketua kelompok bisa menyimpulkan, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti akan ada sesi ketika mendemonstrasikan secara lisan, ya. Jadi untuk kerja kelompoknya sudah sangat bagus karena semua anggota ikut nimbrung di situ ya. Ya. Selanjutnya untuk kelompok 2, silahkan. Bu berikan kesempatan 5 menit dari sekarang. Oke teman-teman, menurut saya pada cerita ini ke-1, Alkisah pada zaman dahulu, dari sebuah telaga yang jernih terdapat banyak makhluk hidup dan bangau sudah tua. Dia tidak mampu untuk mencari makan. Dia berusaha untuk berpikir keras supaya bisa makan. Pada suatu hari bangau berbohong akan terjadi kemarau yang sangat panjang, dan bangau sedang berdiskusi dengan kepiting. Singkat cerita, bangau pun membawa kepiting ke tempat yang aman, tetapi di tengah perjalanan kepiting melihat banyak sekali tulang makhluk hidup. Kepiting kesal lalu mencekik leher si bangau. Begitu menurut saya, bagaimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya itu ya betul. Menurut saya benar. Bu, bagaimana menurut Wahyu? Menurut saya sama dengan pendapat Kadek Ramadita.
Ya. Silakan lanjut di nomor 2. Ini waktu ya. Waktu. Ya, sekarang lanjut ke nomor 2, yaitu karma prarabdha karma pala, karena perbuatan yang sekarang dilakukan bangau didapatkan juga sekarang. Bagaimana menurut Kak Dewi? Ya, prarabdha karma pala, karena di kehidupan sekarang dia berbuat jahat dan sekarang dia mendapatkan balasannya juga. Bagaimana menurut Adit? Ya, sama Dewi. Bagaimana menurut Wahyu? Menurut saya, prarabdha karma pala adalah hasil perbuatan pada kehidupan sekarang yang pahalanya diterima habis dalam kehidupan sekarang juga. Iya. Ya, kita lanjut ke nomor 3, pesan moralnya. Menurut saya, pesan moral yang kita dapatkan di sini tidak boleh berbohong dan tidak boleh berbohong, karena kalau kita berbohong kita akan dapat hukuman seperti bangau. Bagaimana pendapat Kakak Dewi? Kalau menurut saya, pesan dari cerita ini yaitu agar menghindari perbuatan jahat dan perbanyak kebaikan. Selain itu, membuat perbuatan baik, jangan meminta imbalan dan jangan terlalu. Sudah itu saja. Lanjut ke Aditya. Bagaimana pendapatnya? Sama terus. Ya. Membantu orang yang memerlukan, tidak mengharap balasan. Iya. Silakan. Selanjutnya karena waktu juga, berarti dalam hal ini ya, untuk kerjasama dari kelompok 1 dan 2 itu sudah bagus, terlihat dengan jelas ya di sini. Selanjutnya itu Ibu berikan kesempatan untuk mendemonstrasikan secara lisan ya perwakilan dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 silakan kelompok 1, karena waktu juga ini ya. Silakan dipercepat dengan Saya Bu, dari kelompok 1, Iwayan Agus Ardana. Silakan. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah jenis karma pala yang terdapat pada cerita tersebut adalah jenis karma pala kedua, yaitu prarabdha karma pala. Karena bangau berbuat jahat pada kehidupan yang sekarang dan dia pun menikmati hasil perbuatannya tersebut pada kehidupan sekarang. Dan pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut adalah dalam berbuat baik harus dengan ikhlas, tidak mengharapkan balasan, dan tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Karena dalam situasi seperti itu pasti akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Begitu Bu. Iya. Dari kesimpulan dari kelompok 1. Iya. Dari kelompok 1 itu sudah memberikan kesimpulan dengan baik. Lanjut untuk kelompok 2. Silakan berikan kesimpulan. Saya Bu dari kelompok 2. Kesimpulannya adalah yaitu prarabdha karma pala, karena perbuatan si bangau di kehidupan sekarang
mendapatkan hal setimpa juga di kehidupan sekarang. Dan menurut pesan moral, yaitu berbuat baik harus dilakukan dengan tulus, tidak boleh berbohong. Itu saja, Bu. Oh iya. Ya, baik. Di sini kalian sedang melakukan artinya presentasi dengan baik. Jadi ini adalah tahap verifikasi. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan terkait dengan cerita tadi. Namun sebelum itu, untuk tugas demonstrasi ini, Ibu berikan nilai yang bagus juga. Untuk kelompok 1 Ibu kasih nilai 90 ya, karena sudah mendemonstrasikan dan bekerja sama dengan baik dengan anggotanya. Jadi tidak ada anggota yang terdiam. Begitu juga dengan kelompok 2. Kelompok 2 Ibu kasih nilai 88 karena dalam pemaparannya itu masih agak kurang fasih ya, artinya masih kayak dalam berbahasa itu masih kurang. Jadi nanti ke depannya untuk kelompok 2, baik kelompok 2 atau kelompok 1, silakan tingkatkan dengan baik dari cara pemaparannya maupun dari segi isinya, supaya nanti kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Ya. Terkait hal itu, jadi di sini Ibu hanya ingin memberikan penguatan sedikit bahwa cerita yang terdapat dalam buku kalian tentang bangau dan kepiting itu adalah cerita yang di mana bangau ini ya secara langsung mendapatkan karma dari perbuatannya ya, di mana bangau ini dia dalam menolong itu ada unsur pamrih di dalamnya ya, dari unsur pamrihnya sehingga dia mendapatkan karma yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Jadi jenis karma yang pertama, jenis karmanya itu adalah jenis prarabdha karma pala, karena si bangau menikmati hasil dari perbuatannya pada kehidupannya pada waktu itu ya. Jadi sekarang berbuat, sekarang hasilnya diterima. Kemudian untuk pesan moral tadi sudah disampaikan dengan baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2, bahwa pesan moralnya itu adalah bahwa yang pertama dalam berbuat itu kita harus ikhlas ya, tidak mengharapkan imbalan. Nah, ketika kita berbuat mengharapkan imbalan, maka di situ kita akan mendapat karma yang setimpal juga. Ya, jadi berbuat baiklah dengan ikhlas dan perbanyaklah berbuat baik. Itu intinya. Lanjut, sampai di situ bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Iya, kita lanjut. Iya, kita lanjut pada jenisnya tadi ya. Jadi jenis karma pala itu sudah kita bahas sama-sama minggu lalu bahwa ada 3, ada sancita, kemudian ada prarabdha, ada kriyamana. Kalau sancita, kehidupan terdahulu kita akan nikmati di kehidupan sekarang. Kalau kriyamana, kehidupan sekarang kita berbuat, hasilnya di kehidupan yang akan datang. Kalau prarabdha di kehidupan sekarang berbuat, maka sekarang hasilnya diterima. Dari cerita itu dia termasuk prarabdha karma pala. Ya, kita lanjut. Ini ada kisah Drupadi. Ya, kisah Drupadi. Kisah Drupadi ini terdapat dalam kitab Mahabharata. Ya, ini kejadian yang ada dalam gambar ini pada bagian Sabaparwa. Jadi kisah ini juga berkaitan dengan karma pala. Nah, berdasarkan gambar ini, kira-kira ada enggak yang mampu menceritakan kenapa sampai cerita ini termasuk dalam karma pala? Ada? Ada, Bu. Siapa? Saya, Bu, Iwan Agus Ardana dari kelompok 1. Oh iya, silakan Iwan Agus. Jadi, iya. Jadi gambar tersebut termasuk dalam jenis karma pala kedua, prarabdha karma pala, Bu. Iya. Karena pada kehidupan sekarang dia berbuat baik dan pada kehidupan sekarang pula dia mendapatkan hasilnya. Begitu, Bu, menurut saya. Iya. Dari jawabannya atau pendapatnya Agus itu ini adalah
bagian dari jenis prarabdha. Namun sebelum kita menentukan bahwa ini adalah jenis prarabdha, adakah di antara kalian yang mampu menceritakan kisah Drupadi ini sebelum kita menentukan bahwa ini adalah jenis ini? Ya. Ada? Tidak, Bu. Oh, tidak. Dari gambar ini sebenarnya kalian sudah bisa memprediksi, oh gambar ini ternyata ada gambar yang memberikan. Nah, jadi Ibu, kalau tidak ada yang bisa menceritakan, di sini Ibu hanya memberikan sedikit tambahan materi saja terkait dengan kisah Karmapalanya ya. Jadi pada Sabha Parwa, kitab Mahabharata itu dijelaskan bahwa Wasudewa Krishna ini pada saat itu mengalami luka, ya, Kemudian luka tersebut diperlihatkan sama Dewi Drupadi. Ini adalah Dewi Drupadi, ya. Nah, secara otomatis, ya, Dewi Drupadi ini langsung membalut luka Wasudewa Krishna itu, ya, supaya lukanya itu tidak, artinya darahnya tidak berceceran, dibalut dengan kain sarinya yang langsung dia sobek pada saat itu. Nah, ini merupakan karma baik yang dilakukan oleh Dewi Drupadi. Ya. Kemudian tidak berselang waktu, singkat cerita ya, pada kejadian ini ya, Dewi Drupadi, di sini gambar ini, Dewi Drupadi berusaha ditelanjangi oleh Dursasana. Jadi Dursasana ini adalah anak buah dari Duryudana, ya. Kenapa Dewi Drupadi ini ditelanjangi? Karena Dewi Drupadi ini dipertaruhkan oleh Panca Pandawa pada saat melakukan permainan dadu, ya, di mana hartanya sudah habis sehingga yang terakhir itu jalan keluarnya adalah istrinya yang dipertaruhkan. Nah, di situ Dewi Drupadi berusaha ditelanjangi oleh Dursasana di depan orang banyak, ya, di istana Hastinapura, dengan menarik kain sarinya. Tapi apa yang terjadi? Kain sarinya itu ditarik sampai Dursasana ini mengalami pingsan. Namun kain sari itu tetap berada atau membalut tubuh dari Dewi Drupadi. Nah, siapa yang melakukan karma baik ini? Karma baik ini dilakukan oleh Wasudewa Krishna. Nah, apa yang menyebabkan Wasudewa Krishna ini melakukan atau menolong Dewi Drupadi pada saat itu adalah karena Wasudewa Krishna ini membalas karma yang telah dilakukan Dewi Drupadi sebelumnya, yaitu karma pada saat membalut luka di jari tangan Wasudewa Krishna. Nah, dengan memberikan kain yang beribu-ribu meter dari alam gaib, Dewa Krishna membantu Dewi Drupadi sehingga Dewi Drupadi tidak terbuka tubuhnya dengan sari itu, ya. Jadi dalam hal ini menunjukkan bahwa ada kisah karma pala yang terdapat di dalamnya, di mana pada awalnya Dewi Drupadi ini menanam karma, ya, berbuat baik. Kemudian pada saat beliau mengalami musibah, kejadian yang seperti ini, ya, seperti kalian lihat ini, beliau juga mendapatkan hasil dari karma yang beliau lakukan sebelumnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya, jadi sudah jelas ya. Jadi dari cerita itu bisa kita tentukan seperti yang sudah dijawab oleh Wayan Agus. Itu adalah prarabdha karma pala. Adakah pendapat lain selain Wayan Agus terkait dengan jenis karmanya? Ada? Ada pendapat lain? Ya, Kadek Rama? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oh, enggak ada. Jadi sama ya. Jadi jenis karma ini yang terjadi pada Dewi Drupadi itu adalah jenis prarabdha karma pala karena hasil dari perbuatan menanam karmanya itu langsung dinikmati pada kehidupan itu. Kemudian untuk pesan moral itu bisa kita lihat bahwa kehidupan ini adalah sebuah
untuk kita melakukan karma. Jadi bisa diibaratkan bahwa hidup ini adalah sebuah ladang karma. Bagaimana kita menanami ke ladang itu dengan karma, apakah karma baik ataukah karma buruk, maka hasilnya pun akan ditentukan dari tanaman karma yang kita tanam. Jadi sudah seharusnya kita menanam karma yang baik sebanyak mungkin. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Nah, Ya, baik. Bu. Baik, kita lanjut ke yang cerita yang selanjutnya. Ya, ini. Ini ada kisah Raja Dasarata. Sebelum Ibu menceritakan lagi, Ibu mau satu orang di antara kalian yang menceritakan kira-kira seperti apa kisahnya ini. Dari ilustrasi gambar ini saja, tidak usah terlalu ini, secara singkat. Ya. Coba, siapa yang bisa menceritakan gambar ini? Ada 3 gambar ini dalam kisah Raja Dasarata. Mana Dewi? Ini bukan lagi tugas kelompok, tapi nilai individu yang kalian dapatkan nanti dari kemampuan kalian menjawab. Dewi Miranti, silahkan Dewi. Coba diceritakan. Tidak aku tahu, Bu. Ini ada gambar-gambarnya ini. Sudah dibantu dengan gambar. Siapa yang mampu? Dewi katanya tidak mampu. Coba Wayan Agus, Ibu mau Wayan Agus ini. Ya, Bu. Ya, silahkan. Jadi sesuai ilustrasi gambar, mungkin tidak terlalu jelas ya, Bu. Jadi pada suatu hari, Raja Dasarata pergi berburu ke hutan. Dengan keahliannya yaitu bisa dapat memanah tujuannya tanpa melihatnya, ya, namun dengan cara mendengarkannya. Pada saat itu, Raja Dasarata mendengarkan suara di balik Di telaga ya, di telaga ya. Agus, dengar suaranya? Agus? Wayan Agus? Oh iya. Terkendala sama jaringan ya. Jadi macet. mendengarkan suara paskanya pergi untuk melihatnya. Ternyata ada seorang anak yang sedang mengambil air, namun terbaring karena terkena panah. Ia meminta kepada Raja Dasarata untuk membawakan seember air ini kepada orang tuanya yang ada di rumah. Setelah itu, Raja Dasarata langsung membawa air tersebut ke rumah orang tuanya dan melihat kondisi yang dialami oleh orang tuanya. Jadi kondisi orang tuanya yang terlihat adalah orang tuanya mengalami kebutaan dan hanya dapat bergantung pada anaknya yang terkena panah tersebut. Lalu Raja Dasarata meminta maaf dan mengantar kedua orang tua anak tersebut menuju jasad anak tersebut di tepi sungai. Iya. Raja Dasarata meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan orang tuanya meminta untuk membuatkan api pembakaran untuk jasad anaknya. Namun
orang tua anak tersebut tidak memaafkan Raja Dasarata dan mengutus Halo Agus, jaringannya. Ya, ya. Raja Dasarata tanpa itu lalu kedua orang tua anak tersebut melompat ke api pembakaran tersebut. Jadi singkat cerita, suatu hari Ramayana, tepatnya anak dari Raja Dasarata, pergi ke hutan untuk menempuh ilmu atau diasingkan. Karena Ramayana pergi ke hutan, istri Raja Dasarata, ketiga istri Raja Dasarata menjadi saling kedua istri Raja Dasarata tidak menyukai istri ketiga Raja Dasarata, yaitu Permaisuri Kekayi, tepatnya. Ya, singkat Agus, disingkat saja. Langsung. Jadi karena Ramayana pergi ke hutan, Raja Dasarata menjadi sakit dan meninggal. Sudah, Bu? Iya. Ceritanya sangat jelas dan bahkan sistematis sekali. Yang Ibu harapkan itu nanti dipermantap lagi. Jadi dalam hal ini Ibu hanya menceritakan secara singkat saja karena terkait dengan waktu juga ya, Gus ya. Jadi secara nyata itu waktu masih muda ya, Ibu tambahkan ceritanya sedikit. Waktu masih muda Raja Dasarata. Jadi cerita ini terdapat dalam kitab Ramayana, yang pertama, kitab Ramayana. Kemudian kisah Karmapala ini terjadi di bagian Balakanda, ya, Balakanda, di mana Dasarata ini pada waktu mudanya dia jago memanah, istilahnya jago memanah. Nah, karena mengikuti kesenangannya itu, ya, kesenangan Sreya itu, Raja Dasarata ini selalu pergi ke hutan tanpa sengaja dia menembak seorang anak. Nah, kemudian anak dari orang tua yang sedang mengalami buta dan seterusnya sudah diceritakan sama Agus. Kemudian secara singkat lagi dari kematian anak ini maka orang tuanya mengutuk Dasarata ini bahwa suatu saat nanti dia juga akan merasakan yang namanya kesedihan dan akhirnya meninggal karena putra. Karena kesedihan yang disebabkan oleh putranya. Kemudian singkat cerita ya, anak dari Raja Dasarata ini yang bernama Rama, bukan Ramayana ya. Jadi kitab Ramayana, kalau Ramayana itu artinya perjalanan Rama. Gitu. Jadi nama putranya itu adalah Rama. Kemudian Rama ini mendapat artinya dari PKI ya. Itu untuk mengasingkan diri ke hutan selama 14 tahun. Sehingga Raja Dasarata ini ditinggal oleh putra kesayangannya karena menjalankan perintah dari Ibunda Kekayi. Karena ditinggal oleh putranya tersebut sehingga Raja Dasarata ini mengalami kesedihan. Nah, kesedihan yang dialami Raja Dasarata ini berujung pada kematian Raja Dasarata yang terdapat pada bagian Ayodhya-kanda. Sehingga karma itu sangat cepat dirasakan dalam hal ini ya. Pada saat itu Dasarata melakukan karma yang tidak baik, yaitu memisahkan orang tua dari anaknya. Secara langsung juga pada kehidupan itu Dasarata juga merasakan hal yang sama, yaitu merasakan kesedihan yang berujung pada kematiannya karena ditinggal oleh putranya, yaitu Sang Rama. Jadi dalam hal ini karma itu sangat cicih ya, kalau bahasa Balinya, cepat sekali dia menghasilkan. Sehingga dari cerita ini dapat ditarik bahwa jenis karmanya itu adalah jenis
Jenis apa, Dewi? Prarabdha karma pala. Iya, Dewinya lagi Maaf. bengong. Jadi prarabdha karma pala, yaitu karma yang dinikmati pada kehidupan sekarang. Bisa dipaham sampai di situ? Saya, karena ini terkait Bisa, Bu. itu, iya. Nah, sekarang kesimpulan. Sebelum Ibu menyimpulkan, Ibu mau Dewi Miranti menyimpulkan pembelajaran yang kita sudah lalui dari awal tadi, ya. Tanpa terasa waktunya sangat panjang ini anak-anak, jadi dipercepat ya kalau bisa. Ya. Silakan Dewi. Bagaimana Dewi? Dengar suaranya Ibu Dewi? Dewi, didengar suaranya Ibu? Iya, cepat disimpulkan dulu. Singkat saja. Kesimpulannya Ya. pertama tadi yang mengisahkan buat burung bangau dan kepiting. Ya. Yang merupakan jenis karma prarabdha karma pala. Ya. Kemudian? Yang pesan moralnya yaitu bahwa melakukan kebaikan harus dengan ikhlas tanpa dengan adanya balasan. Ya, ini adalah tahap refleksi ya. Jadi mengambil suatu kesimpulan. Tahap bukan refleksi, generalization, mengambil kesimpulan. Ya. Sudah? Sampai di situ? Ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan sebelum Ibu simpulkan, tambahkan? Saya Saya Bu, Iwan Agus Ardana, Bu. Iya, ini Wayan Agus ini. Iya, bagus. Dari tadi aktif ya. Silakan Wayan Agus. Jadi untuk kisah cerita ilustrasinya yaitu burung bangau, burung bangau dan kepiting, Dewi Drupadi dan Raja Dasarata merupakan cerita yang ketiganya terdapat jenis karma pala di dalamnya. Dan ketiganya memiliki jenis karma pala yang sama, yaitu prarabdha karma pala. Lalu pesan moralnya untuk ketiga cerita tersebut adalah tidak boleh sombong dengan keahlian yang dipunyai dan tidak boleh sombong dengan keahlian yang dipunyai, harus menolong dengan tulus dan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, dan tidak boleh berbohong atau berbuat yang salah. Seperti itu, Bu. Iya. Bagus sekali kesimpulan dari Wayan Agus. Jadi sudah jelas ya bahwa kisah cerita dalam karma pala itu ada 3. Yang pertama itu adalah cerita dari ilustrasi gambar burung bangau dan kepiting. Kemudian yang kedua itu adalah kisah Dewi Drupadi. Kemudian yang ketiga itu adalah kisah Raja Dasarata. Nah, dari kisah cerita tersebut, jenis karma ya yang terdapat dalam kisah cerita itu adalah jenis karma prarabdha karma pala. Jadi 3-tiganya termasuk jenis prarabdha karena hasil dari karma yang mereka lakukan ya itu langsung dinikmati pada kehidupan itu juga. Kemudian pesan moral yang pertama itu dari cerita bangau, pesan moralnya dapat diambil bahwa dalam berkarma kita itu harus ikhlas ya. Jangan mengharapkan imbalan. Kemudian yang kedua dari cerita Dewi Drupadi itu adalah kita mengambil bahwa kehidupan ini adalah merupakan ladang dari karma, sehingga perbanyaklah untuk berbuat baik agar hasilnya itu juga baik yang kita terima. Kemudian yang ketiga cerita dari Raja Dasarata itu adalah memberikan pesan kepada kita bahwa dunia ini hanyalah sementara, jadi kita tidak boleh menyombongkan diri ya. Menyombongkan diri dengan kemampuan yang kita miliki karena sesungguhnya kehidupan ini tidaklah abadi. Ya, bisa dipahami sampai di situ? Bisa, Bu. Nah, kalau bisa sekarang Ibu akan memberikan evaluasi ya.
terkait dengan pembelajaran kita. Nah, di sini ada 3 evaluasi yang harus kalian kerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit, ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan kerjakan, tulis ya. Sudah ya? Untuk soalnya ini nanti Ibu kirimkan juga lewat KPD. Kalau sudah ditulis, sekarang Ibu mau jawaban yang nomor 1. Siapa yang bisa? Karena waktu ini. Nanti biar Ibu bisa memberikan nilai langsung terkait evaluasi ini. Nomor 1. Oh, untuk ceritanya silahkan. Karena ini dituliskan, jadi nanti di kertas saja dijawab di WA. Kemudian untuk evaluasi sekarang ini nomor 2 dan nomor 3. Silahkan Agus, nomor 2. Jadi untuk nomor 2, jenis karma pala yang dialami oleh Dewi Drupadi dan Raja Dasarata adalah jenis karma pala yang kedua, yaitu prarabdha karma pala, karena dia berbuat pada kehidupan yang sekarang dan hasilnya pun diterima pada kehidupan yang sekarang. Iya. Yang nomor 3, Dewi. Silakan Dewi. Uraikan pesan moral yang terdapat dalam cerita karma pala yang dialami oleh Dewi Drupadi dan Raja Dasarata. Pesan moralnya apa? Yaitu kita harus berbuat baik kepada kehidupan sekarang dengan imbalan, dan sekarang juga kita akan mendapatkan imbalan lebih baik atau karma yang lebih baik. Iya. Jadi dari hasil evaluasi ini untuk Agus Ibu kasih nilai 95 ya. Kemudian untuk Dewi Ibu kasih nilai 92. Jadi nanti bisa dilanjutkan lagi untuk yang nomor 1-nya di WA melalui WA ya, dikirim ke WA-nya pribadinya Ibu. Ya. Jadi sudah jelas. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya. Ya, Bu. Ya. Pertemuan selanjutnya itu kita akan melakukan penilaian harian yang ketiga. Jadi persiapkan diri, silakan pelajari dari awal kita belajar pertemuan pertama sampai pertemuan yang ketiga kali ini, di mana dalam karma pala itu yang pertama kita sudah membahas tentang pengertian, ya, pengertian karma pala, kemudian jenis-jenis karma pala, dan yang ini adalah yang terakhir adalah tentang kisah ceritanya. Silakan persiapkan dirinya supaya nanti di pertemuan yang akan datang kalian akan mendapatkan nilai yang bagus, ya. Selanjutnya satu hal yang perlu kalian ingat tentang materi karma pala ini, ya. Aktualisasikanlah materi karma pala ini dalam kehidupan sehari-hari supaya nantinya kalian bisa memperbaiki memperbaiki kehidupan kalian di akan datang, menikmati hasil yang lebih baik lagi yang berkaitan dengan kebahagiaan. Baik, karena waktu juga sudah sangat panjang, jadi Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Santi.